mari Mas. Silakan masuk. Ini mari silakan duduk. Baik, ini ya. Ya. Oke. Halo Mas Alvin. Halo Bu Linda. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Gimana kegiatan sehari-harinya? Sekolah ini gimana? Cukup baik sih Bu. Cukup baik. Ada beberapa pelajaran yang melelahkan sih Bu. Gimana pelajaran yang melelahkan kayak gimana? Kayak matematika sih Bu, menguras pikiran. Menguras pikiran, susah banget emang susah. Matematika. Mbak Alvin ini nggak suka matematika? Saya gak suka Bu sama matematika, apalagi yang diagram-diagram apa itu. Nggak suka itu? Nggak suka. Oke. Nah terus di rumah tuh Mas Alvin kegiatannya tuh ngapain aja? Hobinya di rumah ngapain? Kalau di rumah saya lebih sering itu sih membantu orang tua berdagang. Oh berdagang, berdagang apa? Dagang sembako. Jadi Mas Alvin suka bantu-bantu orang tua ya? Selain itu apa hobi lagi Mas Alvin di rumah biasanya? Selain bantu orang tua, saya juga mungkin menghabiskan waktu dengan main sih Bu. Main gimana tuh? Main game online. Game, oh Mas Alvin suka main game. Iya. Game apa biasanya? Mobile Legend? Mobile Legend sama PUBG Bu. Oh PUBG, oke. Itu enggak, Mas Alvin pernah ngebangin main gamenya enggak? Kayak pernah mau sih, ikut lomba-lomba gitu? Pernah ikut juga. Gimana? Di Warkop sih Bu. Warkop? Ya. Juara nggak? Juara Bu. Berapa? Juara 1. Oh, juara 1? Iya. Berarti emang suka banget main game gitu? Suka banget. Oh, keren banget Mas Alvin. Iya. Jadi dari game itu Mas Alvin bisa mengembangkan lagi ya? Bisa Bu, insya Allah bisa. Bagus Mas Alvin bisa apa? Iya, mengembangkan dari hobi-hobi yang Mas Alvin punya kayak gitu. Iya. Mas Alvin, saya dengar nih murid dari pindahan ya? Iya Bu. Kenapa kok pindah ke sini Mas Alvin? Itu sih Bu. Sebelumnya orang tua saya pindah, yang mana kemarin itu di rumah ayah saya itu Bu kena gusur. Gusur? Iya. Kenapa? Ada proyek Bu. Jadi akhirnya pindah ke sekolah ini. Iya. Rumah di mana? Rumahnya ibu. Rumah ibu. Oh, iya. Oke. Ini udah lama Mas Alvin pindah ke sini ya? Sekitar sudah 1 bulan sih Bu. 1 bulanan? Iya. Oke, Mas Alvin. Nah, Mas Alvin ini kan yang waktu kemarin menghubungi ibu ya, mau melakukan sesi konseling hari ini. Iya Bu, benar. Terima kasih ya Mas Alvin sudah mau menghubungi ibu untuk melakukan sesi konseling, sudah mau menyempatkan waktunya juga. Nah, dari masalah Mas Alvin yang Mas Alvin chat dari saya tuh, katanya Mas Alvin ini punya masalah dengan hubungan dengan teman kelasnya ya? Iya, benar begitu? Benar Bu, benar. Oh, mungkin karena Mas Alvin juga baru murid pindahan ya? Iya. Oke, nah sebelumnya Mas Alvin ini sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Kalau di sekolah yang SMA sebelumnya sudah sih Bu, tapi itu bimbingan kelompok gitu Bu. Bimbingan kelompok? Oh, bimbingan kelompok. Sekolah sebelumnya itu karena masalah apa biasanya bimbingan kelompok? Karena itu sih Bu, manajemen waktu Bu. Oh, tentang manajemen waktu. Itu bimbingan kelompok berapa orang biasanya di sekolah? Kalau saya mengikuti itu sekitar 4-5 orangan sih. Oke. Jadi Mas Alvin ini emang udah pernah melakukan kayak sesi bimbingan kelompok di sekolah lama ya? Pernah. Oke. Nah, jadi pada sesi konseling hari ini Mas Alvin santai aja ya. Nah, jadi di sini kita akan berfokus pada solusi dari Mas Alvin. Bagaimana Mas Alvin menemukan solusinya secara mandiri seperti itu ya Mas Alvin. Semoga nanti kita dapat menyelesaikan permasalahan dari Mas Alvin. Oke. Nah, pada sesi konseling ini juga ada asas kerahasiaan Mas Alvin. Jadi Mas Alvin tuh tidak perlu takut untuk bercerita kepada ibu karena di sini juga bersifat rahasia, cuma ada Mas Alvin dan ibu saja di ruangan ini. Jadi nggak usah khawatir ya kalau aduh nanti rahasianya terbongkar, itu nggak usah. Sebetulnya juga ada keterbukaan ya. Semoga Mas Alvin dari sesi konseling ini bisa terbuka kepada ibu seperti itu supaya sesi konseling berjalan dengan lancar kayak gitu ya Mas Alvin. Baik Bu. Nah, sesi konseling ini mungkin kita akan melakukannya sekitar 30 menit sampai 40 menit ya. Nanti mungkin kalau misal Mas Alvin sudah menemukan solusinya secara mandiri lebih cepat, mungkin sesi konseling juga akan selesai dengan lebih cepat seperti itu. Baik. Bisa pahami? Setuju? Paham Bu, setuju. Ini Mas Alvin nanti nggak ada kelas lagi kan atau gimana? Masih ada Bu. Masih ada? Ya. Nanti bilang ya, masih
melakukan sesi konseling sama Bu Lingga gitu aja. Baik, Bu, baik. Oke, Mas Alvin, Ibu tanya nih, kira-kira tujuan Mas Alvin, tujuan dari sesi konseling ini apa yang ingin Mas Alvin capai? Mungkin saya bisa ingin lebih akrab atau lebih bisa menjalin pertemanan dengan teman sekelas dengan baik, Bu. Jadi Mas Alvin ingin lebih akrab ya, menjalin hubungan dengan teman sekelasnya. Wah, itu tujuan yang bagus ya Mas Alvin. Semoga dari sesi konseling ini nanti Mas Alvin dapat mencapai tujuan yang Mas Alvin inginkan, seperti itu. Oke, Mas Alvin, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan nih tentang keajaiban Mas Alvin. Begini, kan Mas Alvin tadi malam kan tidur ya. Nah, kira-kira Mas Alvin tidur terus tiba-tiba bangun pagi, itu masalah Mas Alvin tuh udah tuntas semuanya. Dan tujuan yang Mas Alvin ingin buat tadi sudah tercapai. Kira-kira apa yang berubah dari diri Mas Alvin? Mungkin saya lebih lega sih, Bu, Kak. Dan juga lebih senang sih, Bu, karena bisa akrab dengan teman sekelas dan juga bisa menambah teman saat bercerita gitu, Bu. Oke. Nah, kira-kira bagaimana Mas Alvin menyadari kalau itu ada keajaiban dalam diri Mas Alvin? Mungkin saat saya itu sudah bisa berbicara atau saling bertukar pendapat atau saling bercerita kepada saya dan teman-teman saya gitu, Bu. Oke. Jadi Mas Alvin keajaibannya itu sudah mulai bisa bercerita atau mungkin bertukar pendapat ya sama temennya. Nah, kira-kira saat Mas Alvin melakukan perubahan tersebut, siapa yang mengetahui pertama kali? Mungkin teman-teman saya sih, Bu. Teman-teman. Nah, kira-kira gimana reaksi teman kamu saat kamu melakukan itu? Kayaknya kaget sih, Bu, karena sebelumnya saya itu di kelas itu kan belum kenal semua. Jadi saya itu malu mau berkenalan dulu. Jadinya saya di kelas itu cuma diem sama itu, Bu, diam saja gitu. Jadi kaget ya, karena mungkin Mas Alvin di kelas juga terkesan pendiam juga ya. Oke, lalu gimana reaksimu melihat reaksi temanmu kayak gitu? Ya, senang sih, Bu. Senang? Iya, senang aja. Nah, karena Mas Alvin udah bisa mulai berani gitu ya. Oke, Mas Alvin, lalu kira-kira apalagi yang Mas Alvin sadari saat keajaiban tersebut sudah ada dalam diri Mas Alvin? Mungkin saya bisa lebih bijak, terbuka atau lebih lega sih, maksudnya lebih enjoy saat berbicara dengan teman-teman gitu, Bu. Gak ada rasa malu atau gak ada rasa canggung takut, gitu ya. Canggung gitu. Oke. Jadi Mas Alvin ini sudah keajaibannya sudah mulai merasa tidak canggung lagi ya saat bicara dengan teman-teman. Nah, kira-kira siapa yang tahu perubahan itu? Ya pastinya teman saya. Nah, reaksinya gimana mungkin? Ya kaget sih, Bu, karena sebelumnya ya kan belum mengetahui karakter saya itu, kan yang tahunya sebelumnya itu teman-teman saya mengetahui saya itu seorang pendiam di kelas. Nah, pikirnya teman-teman itu kayaknya saya itu seorang introvert. Saya juga enggak introvert banget sih, Bu. Juga mungkin karena belum menyesuaikan diri juga ya, Mas Alvin. Nah, lalu bagaimana reaksimu melihat teman-teman kamu kayak gitu? Ya, gak apa-apa sih, Bu. Biasa saja. Biasa aja. Oke. Lalu apalagi nih yang penanda keajaiban tersebut yang terjadi pada diri Mas Alvin? Mungkin itu, Bu, saya bisa dipercayai sama teman-teman saat memimpin atau saat mempresentasikan tugas atau gimana, Bu, atau saat saya di depan kelas atau gimana sih, Bu. Oke, nah kira-kira yang mengetahui perubahanmu itu siapa? Guru atau teman-teman kamu? Mungkin teman-teman sama guru sih, Bu. Gimana reaksinya? Mungkin dari guru lihat perubahan kamu kayak gitu, yang kalau dari pendiam kayaknya kayak gitu. Juga senang sih, Bu, karena sebelumnya ya saya di kelas itu pendiam juga. Gitu. Jadi mungkin kaget ya, kayak kaget, kamu tiba-tiba bisa kayak gini gitu ya. Bener. Lalu reaksimu gimana melihat gurumu kayak gitu? Senang sih, Bu. Senang juga. Nanti kalau guru saya suka, kemudian guru saya suka, nanti juga
bisa enakan gitu. Oke, ya, bagus sih Mas Alvin. Nah, lalu Mas Alvin begini, kira-kira pada saat gimana Mas Alvin tuh udah mulai bisa bergaul dengan teman-teman, mungkin di sekolah lama atau di tempat-tempat lain? Mungkin saat saya mau bercerita atau mengutarakan pendapat itu ada yang merespon sih Bu, ada yang merespon, ada yang mungkin bisa menyanggah pendapat saya dengan baik atau gimana gitu sih Bu. Oke, nah kan tadi ada 3 pernyataan keajaiban atau penanda keajaiban dari Mas Alvin ya. Tadi yang pertama Mas Alvin bilang mempunyai banyak teman, lalu bisa lebih berani untuk berbicara dengan teman-temannya ya. Nah kira-kira pada saat gimana Mas Alvin begitu? Mungkin saat saya berbicara dengan teman-teman saya, kemudian teman-teman saya itu merespon dengan baik. Nah, mungkin kayak seperti itu sih Bu. Nah, lalu hebat ya Mas Alvin. Lalu gimana cara Mas Alvin melaksanakan hal tersebut? Mungkin saya akan beranikan diri saya untuk mencoba bertanya kepada teman-teman, entah itu mengenai tugas atau hal-hal yang sepele kayak hobi atau gimana sih Bu. Wah, hebat ya Mas Alvin. Mas Alvin udah menetapkan solusi tersebut. Lalu kira-kira penanda keajaiban yang kedua tadi, pada saat gimana Mas Alvin mulai bisa tidak canggung dalam berbicara dengan teman kelasnya? Mungkin saat tidak canggung itu kurang lebihnya saya berani itu sih Bu, menanggapi pendapat teman saya dan merespon dengan baik, kayak seperti bercanda tapi tidak kelewatan sih Bu. Jadi merespon dengan baik teman-teman Mas Alvin gitu ya? Iya. Oke, nah gimana Mas Alvin akan melaksanakan hal itu? Mungkin saya mulai bermain atau sering kumpul dengan teman-teman saya, kemudian saya itu berusaha untuk membuat topik atau gimana sih Bu? Oke ya. Jadi mungkin mengajak teman main gitu ya, Mas Alvin. Oke, itu bagus ya Mas Alvin sudah mau melakukan seperti itu. Lalu yang tadi terakhir, Mas Alvin dipercayai sama teman kelas Mas Alvin ya, karena untuk maju presentasi kelompok seperti itu. Nah, kira-kira pada saat gimana Mas Alvin dipercayai sama teman-teman kelas? Mungkin saat ada tugas itu, kemudian ada beberapa kelompok. Nah, kan setiap kelompok kan ada ketua atau itu. Nah, mungkin saya akan mengajukan diri untuk menjadi ketua sih Bu. Oh, hebat Mas Alvin. Oke, nah kira-kira nanti Mas Alvin akan melaksanakan hal tersebut itu seperti apa? Gimana caranya? Mungkin saat ada tugas presentasi gitu, saya akan memberanikan diri untuk maju, kemudian saya berusaha untuk tampil maksimal dalam di depan kelas gitu. Nah, itu hebat banget Mas Alvin. Jadi secara nggak sadar tuh Mas Alvin sudah bisa menetapkan solusi secara mandiri seperti itu Mas Alvin. Nah, kira-kira ya Mas Alvin, kalau Mas Alvin mau Oke Mas Alvin, nah kira-kira Mas Alvin ya, kalau misalnya Mas Alvin mau melaksanakan solusi tersebut, ada hambatan nih saat di kelas, Mas Alvin tuh ada rasa canggung dalam diri Mas Alvin. Nah, bagaimana cara Mas Alvin mengatasi hal tersebut? Mungkin saya alihkan ke topik-topik yang lebih menyenangkan sih Bu, kayak hobi atau kesukaan yang disukai teman-teman saya, kemudian menanyakan besok ada tugas atau enggak gitu. Wah, hebat ya Mas Alvin, sudah mau bagaimana cara mengatasi hambatan yang mungkin terjadi ya Mas Alvin, itu hebat sekali. Nah, oke Mas Alvin, Ibu akan memberikan skala dari 1 sampai 10, di mana angka 1 itu Mas Alvin masih merasa tidak berani untuk bergaul dengan teman-teman kelasnya. Nah, lalu di angka 10 itu Mas Alvin sudah bisa mulai berani untuk mengobrol dengan teman kelas, mulai bisa berani untuk bergaul dengan teman kelas. Nah, kira-kira Mas Alvin sekarang pada skala berapa? Mungkin kalau sekarang itu masih di angka 7 sih Bu. 7? Iya. Kenapa milih 7? Karena saya juga belum yakin untuk berbicara dengan teman-teman saya. Nanti takutnya itu teman-teman saya responnya
gak enak gitu. Oh, oke. Jadi Mas Alvin ini mungkin bisa dicoba lagi ya. Mungkin bagaimana ya, misal Mas Alvin naik satu tingkat lagi di atasnya. Kira-kira bagaimana cara melakukannya? Mungkin saya mulai terlebih dahulu sih Bu. Nanti coba respon dari teman-teman saya itu gimana. Nanti saya juga koreksi sendiri. Oke, apa Mas yang Alvin. membuat teman-teman saya gak enak atau gimana gitu. Jadi Mas Alvin melihat respon dari teman-temannya terlebih dahulu ya. Iya. Itu adalah hebat ya Mas Alvin, sudah mau menetapkan solusinya secara mandiri Mas Alvin. Oke. Jadi dari solusi tadi Ibu sangat mengapresiasi Mas Alvin ya. Ibu yakin kok Mas Alvin pasti bisa bergaul dengan teman-teman kelasnya, karena mungkin Mas Alvin ini masih dalam proses penyesuaian diri ya di kelasnya, karena mungkin karena baru pindah sekolah juga ya. Iya, jadi Mas Alvin menganggap teman-teman kelasnya itu takut ya kalau misalnya Mas Alvin bicara dengan temennya, takut responnya tidak baik apa seperti itu. Iya gitu Bu. Nah jadi nanti mungkin Mas Alvin bisa coba solusi-solusi yang Mas Alvin buat ya. Seperti tadi yang pertama, Mas Alvin berbicara dengan teman-temannya ya, mungkin dari menanyakan hobi atau menanyakan hal-hal sepele seperti itu. Solusi yang kedua, Mas Alvin tuh mulai bisa merespon hal-hal yang dikatakan dari teman-teman Mas Alvin. Oke. Lalu yang ketiga, Mas Alvin mencoba untuk jadi pemimpin kelompok atau perwakilan kelompok presentasi ya, supaya lebih bisa berdiskusi dengan teman-teman lainnya. Itu adalah hebat banget Mas Alvin solusinya. Ibu harap nanti pada pertemuan selanjutnya Mas Alvin tuh dapat berubah ya Mas Alvin, jadi yang nggak malu untuk bergaul, jadi bisa bergaul dengan teman-teman kelasnya. Seperti itu Mas Alvin. Baik Bu. Nah, kira-kira kita akan mengadakan pertemuan kedua untuk melihat bagaimana perkembangan dari Mas Alvin ya. Iya. Kira-kira Mas Alvin mau di mana? Jam berapa? Kalau boleh hari Kamis bisa nggak Bu? Kamis minggu depan? Iya. Bisa. Jam berapa Mas Alvin? Mungkin sekitar jam setelah istirahat sih Bu. Setelah istirahat? 1. Habis zuhur gitu ya? Iya. Oke, apa ada kelas lagi habis itu? Sudah nggak ada Bu. Udah nggak ada ya, dia langsung pulang ya? Iya. Oke Mas Alvin, sampai jumpa di pertemuan kedua ya. Semoga Mas Alvin dapat mencapai tujuan yang ingin Mas Alvin capai. Seperti itu Mas Alvin. Oke Mas Alvin, terima kasih banyak atas kemauannya untuk bercerita kepada Ibu, dan semoga Mas Alvin dapat berubah ke pribadi yang lebih baik. Seperti itu ya Mas Alvin. Oke Mas Alvin, silakan kalau misalnya mau ke kelas. Iya. Udah telat belum ini? Oh masih beberapa menit lagi ya. Oke. Oke Mas Alvin. Oke Bu, makasih ya Bu. Baik Mas Alvin. Oh iya. Oh Mas Alvin, mari masuk. Sini Mas, silahkan duduk ya. Baik Bu. Oke. Halo Mas Alvin. Halo Bu Linda. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kok kelihatan ceria ini Mas Alvin? Iya ceria Bu. Senang suasana harinya? Senang banget. Ini Mas Alvin habis kegiatan apa tadi? Tadi habis pelajaran PJOK sih Bu. PJOK? Diajar siapa PJOK-nya? Pak Jono. Pak Jono. Iya. Jadi tadi habis PJOK langsung ke sini ya, langsung ganti baju gitu. Oke. Seger Bu. Segar. Habis itu habis renang. Habis renang. Iya. Renang? Iya. Di mana? Di kolam renang Bintang itu Bu. Sebelahnya lapangan sekolah. Oh iya sebenarnya. Oh iya ada sih kolam renang Bintang ya. Oke Mas Alvin. Nanti nggak ada kelas ya Mas Alvin? Iya Bu, sudah nggak ada. Jadi aman ya, nanti kita bisa melakukan sesi konseling dengan leluasa ya Mas Alvin. Aman Bu. Ini Mas Alvin sudah makan belum tadi? Sudah Bu, makan siang baru saja habis PJOK makan apa? Bakso? Enggak. Makan nasgor. Ayam geprek Bu. Oh ayam geprek biasanya ya. Kalau orang siang-siang kenapa sih suka makan ayam geprek? Enak Bu. Habis pedas langsung diminumin es teh itu rasanya Dan kamu Mas Alvin habis olahraga terus minum es kan tuh nggak baik Mas Alvin. Gitu. Tapi ya enak sih. Enak. Biasa anak muda kayak gitu ya Mas Alvin. Iya. Oke Mas Alvin. Terima kasih ya Mas Alvin sudah menyempatkan untuk pertemuan kedua hari ini ya Mas Alvin. Oke. Jadi Mas Alvin ini pada pertemuan pertama kita membahas terkait masalah Mas Alvin ya yang kesulitan bergaul di dalam kelas karena Mas Alvin mungkin karena baru pindah sekolah juga ya Mas Alvin. Iya. Oke Mas Alvin. Nah, pada pertemuan pertama
pertama Mas Alvin menyampaikan ya tujuan, yaitu Mas Alvin ingin mempunyai banyak teman, ingin bisa bergaul dengan teman-teman di kelas, seperti itu ya Mas Alvin. Iya benar Bu. Lalu juga Mas Alvin sudah menetapkan 3 solusi nih Mas Alvin. Yang pertama waktu itu Mas Alvin bilang mulai bisa berani untuk berbicara dengan teman kelas seperti menanyakan hobi atau hal sepele. Yang kedua, Mas Alvin juga merespon teman-teman Mas Alvin ya. Iya. Dan yang terakhir Mas Alvin mengajukan diri untuk menjadi pemimpin kelompok atau perwakilan kelompok saat presentasi. Iya Bu. Itu adalah solusi yang bagus ya yang dibuat Mas Alvin. Iya. Nah, pada pertemuan kedua hari ini kita akan membahas perkembangan dari Mas Alvin, kayak gitu ya Mas Alvin. Mungkin nanti Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagaimana pada pertemuan kita yang pertama. Apa bisa dipahami? Paham Bu. Oke ya Mas Alvin, santai aja ya. Gimana nih perubahan apa yang terjadi pada diri Mas Alvin selama seminggu ini? Mungkin saya sudah bisa bergaul dengan teman-teman sekelas saya Bu. Bergaul kayak gimana mungkin? Saya berusaha saat bercerita itu saya berbagi cerita saya, kemudian saya juga merespon cerita teman saya, begitu saling bertukar informasi sih Bu. Oh oke, hebat banget Mas Alvin sudah bisa melakukan perubahan tersebut ya. Iya. Nah, kira-kira siapa yang mengetahui perubahan itu? Teman saya Bu. Teman kamu. Iya. Gimana reaksinya? Tiba-tiba kamu dari pendiam tiba-tiba jadi bisa bergaul gitu. Itu Bu, kayak ada antusias gitu Bu, agak ada yang tertarik dengan saya, yang mana sebelumnya saya itu pendiam di kelas, kemudian saya kok jadi asik gitu, dan jadi teman-teman itu kayak tertarik kepada saya gitu. Oh, jadi reaksi teman-teman mungkin tertarik ya, karena Mas Alvin terkesan introvert di kelas Iya, ya, mungkin iya. karena baru pindah sekolah juga gitu ya Mas Iya. Alvin. Lalu gimana reaksi Mas Alvin terhadap teman-teman Mas Alvin kayak gitu? Ya teman asik sih Bu, itu senang sih Bu, karena melihat teman-teman saya juga bisa respon saya dengan baik gitu. Ini Mas Alvin merasa seneng ya? Iya. Oh, lalu perubahan apa lagi ini Mas Alvin ada pada diri Mas Alvin lagi? Kemudian saya itu bisa merespon teman-teman saya Bu, dimana saat saya dipanggil atau disapa itu saya juga berusaha untuk membalasnya atau menjawabnya. Jadi berusaha menjawab, misalnya Alvin gitu, kamu udah mulai bisa nyapa gitu loh ya? Iya, saling menyapa Bu. Saling menyapa. Iya. Oh, jadi Mas Alvin juga bisa udah menyapa teman-teman Mas Alvin juga? Iya Bu. Wah, hebat ya Mas Alvin, dari yang awalnya takut untuk menyapa tiba-tiba bisa. Nah, kira-kira siapa yang tahu perubahan itu Mas Alvin? Teman saya Bu. Temen kamu lagi? Iya. Gimana reaksinya Mas Alvin tiba-tiba mau menyapa teman Mas Alvin kayak gitu? Ya kaget sih Bu kayaknya. Yang mana ya sebelumnya saya juga pendiam. Kemudian saya kok tiba-tiba bisa ramah kepada teman-teman saya gitu. Yang menyebabkan teman saya itu kayak kaget. Kok bisa Alvin gak ramah gini? Apa? Itu Pak. Kesannya di kelas saya pendiam itu dikira saya introvert atau gimana gitu. Oh, jadi kayak kaget ya, loh kok tiba-tiba Mas Alvin bisa nyapa, padahal kesannya itu introvert gitu ya mungkin. Iya Bu. Teman-teman gimana reaksinya? Kaget semua ya? Ya kaget Bu. Semua kaget? Kaget. Oh, lalu gimana reaksi Mas Alvin melihat teman-teman bereaksi seperti itu? Senang sih Bu. Seneng? Iya senang aja. Seneng aja? Iya. Oke. Lalu apalagi Mas Alvin? Pada perubahan apa lagi yang ada dalam diri Mas Alvin? Saya bisa mewakili kelompok saya dalam pengerjaan tugas di kelas Bu. Yang mana saat ada pelajaran presentasi di depan kelas itu saya berusaha untuk mewakili kelompok saya. Hebat Mas Alvin, sudah mulai bisa berani untuk mewakili kelompok ya Mas Alvin. Iya Bu. Lalu gimana saat diskusi? Kira-kira Mas Alvin, apa yang Mas Alvin lakukan saat diskusi itu? Saya memimpin diskusi kelompok saya Bu, yang mana saat kan ada beberapa kelompok, kemudian ada perwakilan kelompok itu disuruh untuk menjelaskan materinya gitu Bu. Dan saya itu berusaha untuk menjelaskan materi dari kelompok saya gitu. Oh, hebat banget Mas Alvin, sudah ada perubahan ya dalam diri Mas Alvin. Iya, Bu. Lalu yang mengetahui perubahan itu siapa? Guru atau teman-teman kira-kira? Keduanya Bu. Guru Oh, dua-duanya? Iya. Gimana reaksinya? Misalnya dari guru nih. Dari Reaksinya guru. kaget Bu. Kaget? Iya, yang sebelumnya saya juga di kelas itu terlihat diam saja. Ya kalau aja tugas ya
angker dikerjain gitu. Nah, kemudian saat saya memberanikan untuk speak up atau berbicara di depan teman-teman saya itu, guru saya dan teman-teman saya itu juga kagum kepada saya, Bu. Yang mana sebelumnya kan nggak pernah maju, kemudian tiba-tiba kok bisa maju, bisa aktif di depan kelas gitu, Bu. Jadi kayak kagum ya sama Mas Alvin, tiba-tiba bisa aktif. Hebat banget ya Mas Alvin ini, udah bisa ada perubahan seperti itu. Nah, lalu reaksi Mas Alvin terhadap guru-guru dan teman-teman kayak gimana? Ya seneng sih, Bu. Seneng juga bisa menerima saya dengan baik gitu. Jadi secara keseluruhan Mas Alvin juga merasa bangga dalam diri Mas Alvin ya, karena sudah mencapai perubahan-perubahan yang mungkin teman dan guru Mas Alvin itu kaget melihat perubahan yang ada dalam diri Mas Alvin. Oke. Jadi Ibu, gini Mas Alvin, Ibu akan memberikan skala 1 sampai 10, di mana Mas Alvin itu pada skala 1 itu Mas Alvin merasa tujuan Mas Alvin itu belum tercapai sama sekali. Di angka 10 Mas Alvin tujuannya sudah tercapai. Kira-kira sekarang di skala berapa? Mungkin saya saat ini di skala 9 sih, Bu. 9? Iya. Wah, berarti dari pertemuan yang kemarin Mas Alvin bilang skalanya 7 ya? 7. Jadi naik 2 tingkat? Iya, 2 tingkat. Gimana perasaan Mas Alvin? Senang, Bu. Senang banget? Iya, mengetahui respon-respon dari teman-teman saya, sehingga saya di kelas itu ada teman gitu, Bu. Bisa bertukar cerita atau bisa diajak ngomong, bisa diajak komunikasi atau bertukar pendapat gitu, Bu. Hebat banget Mas Alvin, Ibu sangat mengapresiasi perubahan dari diri Mas Alvin ya. Mungkin Mas Alvin juga merasa senang, Mas Alvin juga bisa berubah, bisa bergaul dengan teman-teman kelasnya. Dan mungkin Mas Alvin juga berpikir ya, kalau misalnya ternyata respon teman-teman Mas Alvin itu nggak seburuk yang dipikiran Mas Alvin ya. Iya, benar. Nah, kira-kira respon teman-teman Mas Alvin kayak gimana? Semua pada senang melihat Mas Alvin kayak gitu? Senang sih, Bu, tapi ada beberapa yang biasa saja sih, Bu. Nggak tertarik kepada saya ya. Saat saya komunikasi, anaknya ya diem saja gitu. Oh, kayak gitu. Tidak apa-apa Mas Alvin, masih saya juga masih tahap penyesuaian ya mungkin ya Mas Alvin. Hebat banget ya Mas Alvin. Ibu sangat bangga dengan Mas Alvin sudah menerapkan 3 solusi tersebut. Dan mungkin Mas Alvin juga bisa menerapkan secara bersamaan solusi tersebut dalam seminggu ini. Itu udah hebat banget ya Mas Alvin. Ibu sangat mengapresiasi perubahan dalam diri Mas Alvin. Nah, kira-kira nih Mas Alvin, kita masih akan mengadakan pertemuan ketiga nggak? Mungkin sudah sih, Bu. Sudah? Jadi Mas Alvin sudah bisa mulai berani untuk bergaul di teman kelasnya ya? Iya, Bu. Mungkin Mas Alvin juga udah punya banyak teman nih di kelasnya? Iya, sudah. Sudah? Berapa temannya sekarang? Sekitar seperempat sih, Bu, dari kelas itu. Oke. Jadi udah lumayan meningkat ya Mas Alvin. Oke Mas Alvin, dari perubahan dalam diri Mas Alvin, Ibu berikan tugas nih supaya Mas Alvin itu lebih konsisten untuk berubah. Jadi Mas Alvin itu jangan cuma seminggu aja melakukan perubahan tersebut. Jadi Mas Alvin itu harus konsisten dalam beberapa minggu setelahnya, mungkin nanti sampai lulus kayak gitu. Mas Alvin beranikan diri untuk berbicara dengan teman-teman di kelasnya, dan jangan cuma hanya berdiam diri atau menutup diri seperti itu ya Mas Alvin. Oke Mas Alvin, kita akhirnya sudah pada tahap terakhir nih Mas Alvin, dimana sudah mencapai keseluruhan tahap sesi konseling ini, dan Mas Alvin juga mungkin sudah mencapai tujuan yang ingin Mas Alvin capai ya. Oke, hebat banget Mas Alvin. Terima kasih ya Mas Alvin. Sudah pertamanya Mas Alvin mau melakukan sesi konseling, dan sekarang yang kedua udah bisa melaksanakan solusinya. Terima kasih ya Mas Alvin. Oke, apa ada yang perlu dibahas lagi mungkin? Mungkin sudah sih, Bu. Sudah? Oke Mas Alvin, mungkin sesi konseling ini udah berakhir ya Mas Alvin. Ini Mas Alvin mau langsung pulang atau ke teman-teman atau makan tuh gimana? Langsung pulang sih, Bu. Langsung pulang? Sama temennya? Enggak, sendiri? Sendiri, oke Mas Alvin, silakan boleh pulang. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu ya. Sama-sama. Hati-hati ya Mas Alvin.